Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faqala Allah Ta'ala fi ghairil ayah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala zikril rabbil alamin. Masyiral muslimin wa zumratal muslimin rahimakumullah. Marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, serta nikmat lainnya yang tak terhingga, sehingga kita bisa hadir pada hari Jumat yang mulai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita insya Allah senantiasa istiqomah pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Selaku khatib, saya berwasiat dan juga pada para jemaah sekalian, marilah tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dalam artian yang sebenar-benar takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia yang fana ini dengan kecuali dalam keadaan muslim yang sejati. Masyiral muslim rahimakumullah. Pada bulan di ujung Rabiul Awal ini, khatib masih menyampaikan sedikit tentang hikmah dan perjuangan Rasulullah SAW. Di samping juga kita banyak mendengarkan ceramah tausiah dalam rangka melaksanakan peringatan daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebentar lagi masuki Rabiul Tsani. Namun memperingati itu bukan sekedar seremonial, tetapi juga dalam rangka mengingat dan mengamalkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Juga dalam rangka tajdidul iman, mencas iman kita yang kadang-kadang fluktuasi, naik turun. Maka salah satunya adalah kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, para habaib dan sebagainya.
untuk meningkatkan dan menjaga dan menembalkan iman kita pada Allah SWT. Di pembukaan ayat tadi, pembukaan khutbah tadi, khatib menyinggung bahwa sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW itu adalah ada suri tauladan, yaitu contoh kehidupan. Semua dicontohkan sehingga Islam itu adalah agama kafatal linnas, agama yang semuanya tercakup menyeluruh, agama yang holistik. Salah satunya adalah tugas Rasulullah di muka bumi ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Nabi-nabi sebelumnya juga dengan kaumnya masing-masing senantiasa menyempurnakan akhlak. Karena akhlak adalah ciri khas karakteristik kaum muslimin. Maka kalau akhlak itu tidak baik, maka Islam di muka bumi ini tidak akan berkembang. Karena akhlak adalah boleh diceramakan, tetapi paling penting adalah dicontohkan. Sehingga hadis ini terkait dengan tadi uswatun hasanah, itu contoh toladan yang baik, idola dan sebagainya. Masnunul muslimin rahimakumullah. Dalam memperingati Maulid, maka Rasulullah itu diutus ke dunia adalah sebagai pemberi kabar gembira dan kabar yang buruk, yaitu sebagai basyira wa nazira. Beri kabar gembira adalah bagi orang-orang yang bertakwa, beriman pada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan kabar balasan bagi orang-orang, yaitu surganya Allah. Dan diberikan peringatan pada orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir, bahwa mereka kelak akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah SWT yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Di antaranya adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, fusilat alal anbiya'i bisittin utitu jawami'al karihimi wa nusirtu birru'bi wa hilat liyal ghanam wa juhilat liyal ardu tuhura wa masjidan wa rusiltu ilal khalqi kafatan khutima biar nabiyyun rawal Muslim. Aku dilebihkan daripada nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Yang pertama adalah Rasulullah SAW dianugerahi yang disebut namanya jawami'ul kalim. Itu kalimat yang singkat dan tuntas, tetapi mengandung arti yang sangat mendalam dan banyak pengertian. Karena itu beliau dapat menghimpun unsur-unsur agama ke dalam pernyataan kalimat pendek seperti ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Umumnya yang dinasihatkan adalah nasihat yang positif, agar umatnya tidak menyeleweng terseret pada hal yang tidak baik. Kemudian contohnya lain, kalimat yang pendek itu sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Orang Islam yang baik ialah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Artinya hal yang sia-sia, sehingga kita jangan sampai terjebak pada hal-hal yang lalai. Kemudian kalimat yang lain yang cukup populer, dan ini tercantum dalam hadis arba'in, qul amantu billah summa istaqim.
Katakanlah, wahai Muhammad, aku beriman kepada Allah. Kemudian setelah beriman kita bersikaplah istiqomah atau konsisten. Jadi kalau setelah kita tetap Islam dan iman, maka kita harus pelihara iman yang ada di dan ini. Dan sumastaqim itu istiqomah kita harus laksanakan, bukan sekedar dibicarakan. Sebab pada dasarnya kalimat-kalimat tadi adalah kalimat-kalimat yang sifatnya aplikatif yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan itu nanti terbentuk dengan sendirinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah Rasulullah SAW yang paling ampuh dalam meraih kemenangan di medan pertempuran. Kita ketahui bahwa Rasulullah berjuang menegakkan lillah kalimatillah dengan banyak rintangan, terutama menghadapi banyak perlawanan dari kaum muslimin, musyrikin Quraisy. Di antaranya adalah ketika Rasulullah berhadapan dengan musuh, hati para musuhnya selalu digetarkan oleh Allah SWT, walaupun jaraknya adalah sejarak perjalanan sebulan, seperti terjadi dalam perang Tabuk dan juga Futul Makkah atau penaklukan Mekah. Futul Makkah ini ketika Rasulullah membawa rombongan 10.000 kaum Ansor adalah juga haji wada, haji yang terakhir. Ya, khawatir pada saat itu terjadi pertumpahan darah. Tetapi ternyata kenyataannya kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin dan juga kaum muslimin di Mekah dengan datang Rasulullah itu terjadi ketenangan, kedamaian. Dalam khutbahnya Rasulullah pada haji wada itu dalam Futul Makkah ini diabadikan dalam surat Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah maka terbukalah kota Mekah. Maka juga pada saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji dan dalam khutbahnya turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini adalah aku sempurnakan nikmatku atasmu dan agama Islam adalah salah satu agama yang diterima oleh Allah SWT, agama yang benar. Itu adalah nikmat yang paling besar. Sehingga melalui para wali, para pejuang Islam nyampai ke negara kita dan kemudian juga para wali songo diantaranya, para kiai, para alim ulama juga salah satu daripada pembawa ajaran